Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kita, dalam tutorial kita. Nah, mungkin gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya dan sehat selalu. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah. Kita belajar dari rumah ya. Nah, sebelumnya terimalah salam kasih dalam nama Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan doa namaskara. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swagato Bhagavata Dhammang Namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa. Terpujilah para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa. Semoga pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi diri sendiri maupun untuk orang lain. Sadu, sadu, sadu. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas tentang, kita masih masuk ke bab yang kedua ya, yaitu agama bagi kehidupan. Nah, pada minggu yang lalu, sekedar mengingatkan saja, kita sudah membahas tentang fungsi agama ya, pengertian agama, kemudian ciri agama ya. Nah, sebelumnya, sebelum Ibu menjelaskan mengenai tentang agama dan kerukunan, nah tujuannya nanti ya, pembelajaran kita hari ini, Ibu harapkan kalian dapat menerapkan hidup kerukunan ini dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam agama apapun, dalam masyarakat, dalam sekolah, dalam lingkungan apapun, kita harus menciptakan yang namanya kerukunan. Nah, baiklah anak-anak sekalian, kita lanjutkan materinya ya. Kita masuk yang ke materi selanjutnya, yaitu agama dan kerukunan. Nah, di sini manusia hidup dalam beragam ya, keberagaman dan kemajemukan. Baik itu dalam ras, suku, bangsa, adat istiadat, juga kemajemukan agama. Nah, kemajemukan ini yang menciptakan aneka ragam budaya dan aspirasi. Nah, karenanya harus dipelihara untuk menjaga keindahannya. Nah, kemajemukan agama juga dimiliki bangsa Indonesia. Nah, terdapat 6 agama yang diakui oleh negara kita, yaitu negara Indonesia. Dengan masing-masing agama itu memiliki kemajemukan atau sekte. Ya. Nah, aneka ragam agama beserta sektenya tersebut apabila tidak dijaga, kemajemukannya akan menghilangkan keindahan dan ciri khas bangsa Indonesia. Jadi setiap agama itu memiliki ya, atau mempunyai kemajemukan dari sektenya ya. Jadi saling menjaga. Nah, seperti ini. Kita cerminkan di sini adalah pada gambar di samping. Nah, ini adalah menggambarkan yaitu kemajemukan semua agama ya. Nah, di sini bukan cuma agama Islam saja, bukan cuma agama Buddha saja, tetapi 6 agama itu ada di dalamnya ya. Karena kita berdasarkan pada ciri khas agama bangsa Indonesia, yaitu dalam Pancasila ya, itu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Jadi harus bersatu. Nah,
Kemudian kita lanjutkan lagi. Di sini adalah sikap keberagaman dalam agama. Nah, di sini menganut salah satu agama secara tidak langsung sudah diwajibkan bagi warga negara Indonesia, karena negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, bukan atau Pancasila. Nah, 6 agama yang secara resmi diakui oleh negara masing-masing memiliki ciri, karakter, ajaran, bahkan berbeda dalam penyebarannya, ya, atau penyampaiannya. Nah, paham ajaran mereka. Nah, masing-masing agama yang diakui di Indonesia ini terpecah-pecah menjadi sekte-sekte lagi yang memiliki paham yang berbeda-beda juga. Nah, seperti di dalam agama Buddha. Di agama Buddha itu banyak sekte, yaitu ada sekte Theravada, Tantrayana, Mahayana, ya, Budayana. Nah, dari sekte-sekte itu terpecah, bukan berarti terpecah itu tidak bersatu. Nah, dari sekte-sekte itu kita bisa membedakan, bisa melihat apa keunikan-keunikan yang kita harus dapatkan, ya. Nah, dari sekte tadi, karena kita tidak boleh berpecah tadi, ya, karena ciri khas agama di Indonesia itu adalah memahami sekte-sekte dari ajaran-ajaran, ya. Nah, itu. Nah, di sini banyaknya agama yang diakui di Indonesia dan banyaknya sekte agama yang ada pada masing-masing agama. Seperti yang Ibu katakan tadi, dalam agama Buddha sudah banyak sektenya, ya. Nah, sikap-sikap tersebut diantaranya disebut dengan pluralisme, paralisme, inklusivisme, eksklusivisme, serta ada yang menyebutnya eklektisme dan universalisme, ya. Nah, selain 5 paham tersebut terdapat sikap yang namanya toleransi dalam keberagamaan, ya. Itu. Ingat. Nah, kita bahas satu persatu. Di sini ada 6, ya. Nah, sikap-sikap tersebut dalam agama Buddha itu mengandung keberagaman. Nah, yang pertama adalah pluralisme dan paralisme. Nah, di sini kemajemukan dalam berbagai bidang kehidupan di dunia juga di masyarakat Indonesia melahirkan paham pluralisme atau juga disebut dengan paralisme. Nah, paralisme juga diartikan sebagai sikap saling menghormati dan toleransi antara satu dan lainnya, sehingga tercipta kedamaian tanpa konflik dan permusuhan. Nah, paham ini berpandangan bahwa secara teologis pluralisme agama itu merupakan suatu realitas. Nah, pendapat lain menyatakan bahwa pluralisme adalah sikap atau pandangan bahwa banyaknya kepercayaan adalah suatu keniscayaan atau keharusan yang masing-masing berdiri sejajar atau paralel. Nah, adanya pandangan ini membuat peran misionaris atau dakwah dianggap suatu tindakan yang tidak bijaksana, ya, yang tidak bijaksana, karena masing-masing agama saling melengkapi, ya. Nah, itu. Nah, perilaku seseorang yang menunjukkan pluralisme di masyarakat antara lain adalah membantu sesama di lingkungan tanpa membedakan. Nah, itu, ya. Nah, ini contohnya, ya. Nah, itu. Nanti kalian tuliskan, ya. Di sini tuliskan contoh perbuatan yang mencerminkan pluralisme di dalam masyarakat. Nah, mungkin kalian di dalam masyarakat itu banyak sekali, ya, pluralisme yang harus kita kembangkan di dalam masyarakat. Kemudian tuliskan contoh perbuatan yang tidak mencerminkan pluralisme di dalam masyarakat, ya. Nah, itu berarti kebalikannya. Nah, itu. Kita lanjutkan lagi. Yang kedua yaitu inklusivisme. Nah, paham ini berbeda dengan paham pluralisme karena dalam paham inklusivisme tidak menyamakan paham ajaran,
tetapi menerima kebenaran agama sendiri tanpa menolak adanya kebenaran dari agama lainnya. Nah, sama halnya dalam agama Buddha bahwa setiap umat Buddha hendaknya menyadari agama Buddha tidak hanya terdapat sekte Theravada, Mahayana, Vajrayana, tetapi ketiga-tiganya itu ada, ya. Nah, umat Buddha harus menerima bahwa ada sekte atau mazhab atau sekte di luar sekte yang mereka anut, yang juga mengajarkan ajaran Buddha untuk menuju kebahagiaan tertinggi yaitu Nibbana. Jadi semua sekte itu sebenarnya sama, ya. Cuma jalannya saja berbeda, mungkin ada perbedaannya, tapi tujuannya itu adalah kebahagiaan tertinggi yaitu Nibbana, sama-sama mencapai Nibbana. Nah, kemudian yang ketiga adalah eksklusivisme. Nah, bagi seseorang eksklusivisme untuk bertemu pada kebenaran, tidak ada jalan lain selain orang membuang agama-agama lain dan menyangkul ya agama dan masuk ke dalam lembaga tempat ibadahnya. Jadi ini mungkin perbedaannya seperti itu. Mungkin kalian bisa membedakan ya dari kalimat ini. Orang yang menyangkut paham ini tidak memiliki toleransi. Jadi mungkin kalian juga, paham ini nggak perlu ditiru, ya. Maupun menghargai dan menghormati agama lain. Sikap orang yang tidak dan kelompok masyarakat seperti inilah yang mengancam kemajmukan, ya, mengancam perdamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, paham ini dapat menimbulkan peperangan dan konflik bagi negara yang majemuk. Jika paham ini diterapkan di negara Indonesia, maka negara ini akan hancur. Paham eksklusivisme ini juga tidak dapat diterapkan dalam agama Buddha yang memiliki banyak sekte dan subsekte. Nah, jika ada kelompok umat Buddha yang bersikeras menerapkan paham ini, maka agama Buddha akan habis. Agama Buddha di Indonesia merupakan agama minoritas, ya. Minoritas itu bukan seluruhnya. Karena itu paham eksklusivisme ini harus dilenyapkan baik dalam tubuhnya dengan intern umat Buddha maupun antar umat lainnya. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat, eksklusivisme. Nah, sikap dan paham eksklusisme ini jika diterapkan dalam keberagamaan dapat menimbulkan kesalahan dalam penerapan ajaran. Ciri khas dari agama tersebut akan kabur serta menimbulkan pendangkalan keberagamaan. Nah, penerapan sikap ini jika diterapkan dalam kemajmukan sekte agama Buddha juga akan menimbulkan pendangkalan terhadap keberagamaan sekte agama Buddha, meskipun sesungguhnya keberagamaan sekte agama menimbulkan masalah. Nah, ini ya. Jadi Anda juga bisa ini juga harus diperhatikan harus tetap diperhatikan. Kemudian yang kelima, universalisme. Nah, di sini berdasarkan sejarah universalisme dalam hubungannya dengan agama Buddha, paham ini menganggap bahwa semua manusia pada akhirnya akan mendapatkan karma baik atau karma buruk sesuai dengan perbuatannya. Paham ini juga diartikan sebagai paham yang tidak mengabaikan nilai-nilai spiritualitas dan kemanusiaan. Karena pada dasarnya agama adalah untuk manusia. Nah, jika dilihat dari pengertian paham universalisme berdasarkan sejarah dalam Buddhisme, paham ini menyatakan bahwa meskipun agama Buddha itu berbeda-beda, tetapi pada prinsipnya adalah menganutnya akan menikmati hidup sesuai dengan kebajikan atau perbuatan. Nah, sedangkan dalam konteks pemahaman semua agama dapat diartikan bahwa
Meskipun agama berbeda-beda, tetapi pada prinsipnya manusia akan diselamatkan. Nah, jika diartikan dalam pemahaman Buddhis, meskipun agama Buddha berbeda-beda, pada prinsipnya semua agama memiliki tujuan yang sama, yaitu kebahagiaan yang bersifat universal, tidak ada yang dibeda-bedakan. Ya, seperti kita menerapkan metta ya, yaitu sikap metta, yaitu cinta kasih. Cinta kasih itu bukan cuma kepada mama papanya saja, tetapi kepada semua makhluk, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Nah, yang keenam yaitu toleransi. Ya, nah toleransi didefinisikan sebagai perilaku yang bersahabat dan adil terhadap pendapat dan praktik atau terhadap orang yang memegang atau mempraktikannya. Sebagai transportasi modern dan komunikasi telah membawa kita semua menuju lingkup kedekatan kepada orang-orang yang berbeda dan gagasan yang berbeda. Kita memiliki kebutuhan yang lebih besar pada toleransi. Nah, Buddha telah memberikan teladan sikap toleransi ketika beliau mengharap kemajemukan kepercayaan pada masa kehidupan beliau. Nah, tokoh lain yang menunjukkan sikap toleransi adalah Raja Asoka. Mungkin kalian sudah pernah ya melihat film yaitu Raja Asoka dalam prasasti Batu Kalingga ya. Nah, itu menyatakan sebagai berikut. Nah, di sini simak baik-baik dan terapkan. Janganlah kita menghormati agama kita sendiri dengan mencela agama lain. Sebaliknya, agama lain pun hendaknya dihormati atas dasar-dasar tertentu. Dengan berbuat demikian, kita membuat agama kita sendiri berkembang. Nah, selain menggantungkan pula agama lain. Jika kita menghina agama lain, halnya itu akan merugikan agama kita sendiri. Di samping merugikan agama orang lain, oleh karena itu, barang siapa menghormati agamanya sendiri dan mencela agama orang lain, ya, semata-mata terdorong rasa bakti kepada agamanya sendiri dan dengan pikiran kebahagiaan, aku dapat memuliakan agamaku sendiri, justru dapat merugikan agamanya sendiri. Karena itu, kerukunan dianjurkan dengan pengertian biarlah semua orang yang mendengar dan bersedia mendengarkan ajaran yang dianut orang lain. Ya, nah jadi dari prasasti apa yang diterapkan dalam penerapan dalam Raja Asoka ini adalah benar-benar harus diterapkan. Nah, justru itu ya. Nah, jadi kita karena kemarin pada minggu yang lalu kita sudah tentang itu agama anti kekerasan ya. Jadi kalau kita anti kekerasan nggak pernah perang dan lain sebagainya. Nah, kalian mungkin nggak pernah mendengar agama Buddha itu perang. Nah, seperti itu. Nah, tunjukkan bahwa kita sebagai umat Buddha itu tidak akan melakukan hal seperti itu, bahkan menghina agama orang lain. Ingat ya, kalau kita menghina agama lain berarti sama halnya kita menghina agama kita sendiri, ya. Nah, Asoka telah menunjukkan bahwa penghormatan terhadap agama sendiri bukanlah berarti dengan cara mencela agama orang lain. Justru menghormat agama lain sampai batas-batas tertentu atau dasar menghormati agama sendiri. Dengan demikian, penghormatan terhadap sekte atau subsekte sendiri bukan berarti dengan mencela atau merendahkan sekte orang lain. Tetapi dengan menghargai sekte orang lain, maka akan menghargai sekte sendiri dan sekte sendiri akan dihargai oleh sekte lain ya. Jadi itu kita nggak perlu kita merengek-rengek atau kita meminta dihargai. Nah, kalau kita menghargai agama lain, kita pun akan dihargai oleh
agama lain, seperti itu. Ya, seperti ini ya. Nih yang harus kita terapkan dalam kehidupan beraneka, karena kita ini hidup di Indonesia, yaitu agama berdasar pada Pancasila, bukan berdasar pada agama, bukan itu. Nah, demikian tadi materi yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan ini dapat berguna bagi kehidupan kita dan kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk minggu depan ya, untuk minggu depan kita akan membahas tentang bab yang ketiga, yaitu kebebasan beragama ya. Nah, nanti untuk tugasnya nanti kalian silahkan dibuka di Classroom ya, Google Classroom-nya. Di situ silahkan kalian absen, kemudian nanti di situ kalian buka tugas agama Buddha ya. Nah, itu. Nah, Ibu akhiri pada pertemuan hari ini. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Hanya itu yang bisa disampaikan. Sekian dan terima kasih.